Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Nggak apa-apa ya, kita tetap ngaji. Meskipun ini hitungannya harusnya kita libur ini karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha. Hari ini pun masih terhitung hari tasyrik. Tapi tetap kita istiqomah ngaji ya, enggak apa-apa untuk ngisi-ngisi waktu kita. Karena kan ini kita masih dalam suasana pandemi dan sangat direkomendasi untuk di rumah saja. Semoga ngaji filsafat malam hari ini sedikit-sedikit bisa menemani, menghibur teman-teman. Termasuk dalam mungkin masih menghabiskan daging korbannya masing-masing. Kita tetap ngaji, mengejar hikmah, mencari kebijaksanaan. Apalagi ini masih hari tasyrik. Kata-kata tasyrik itu masih satu akar kata dengan isyraq, pencerahan, tercerahkan. Semoga dengan kita istiqomah ngaji malam hari ini kita sedikit-sedikit mendapat pencerahan. Kita bisa mengambil hikmah, pelajaran. Baik dari materi yang nanti saya sampaikan, termasuk juga mungkin dari peristiwa pengorbanan dan juga peristiwa hari tasyrik. Kalau yang tentang korban, ya teman-teman silahkan boleh membuka ngaji filsafat. Saya lupa, mungkin tahun lalu ya kelihatannya ketika menjelang Idul Adha kita ngaji dengan tema pengorbanan. Jadi paling tidak dari semangat korban ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa dalam hidup ini memang kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin menemukan target-target, kalau kita ingin menemukan apa yang kita inginkan, itu biasanya diperlukan pengorbanan-pengorbanan. Ini logikanya mirip dengan tirakat, kalau dalam bahasa Jawa mirip juga dengan cara berpikirnya puasa. Menahan diri untuk biar diri kita jadi lebih kuat. Korban juga begitu. Kita kehilangan sesuatu yang sifatnya fana, tapi demi sesuatu yang sifatnya lebih sejati. Kalau dalam konteks pandemi mungkin bisa kita artikan kita sakit dulu sebentar demi sehat yang lebih panjang. Kita menyepi dulu sebentar demi nanti kita semakin tangguh kalau situasinya sudah membaik. Kita meninggalkan dulu apa-apa yang menyenangkan demi nanti ketemu kemanfaatan, kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih panjang. Jadi ini logika sederhana dari makna atau hikmah dari pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban ya tidak akan bisa berkembang. Situasinya masih situasi sekarang, dia tidak mau kehilangan apa-apa, tidak mau meninggalkan apa-apa, tidak mau memberi apa-apa, ya hidupnya akan stagnan. Untuk mencapai sesuatu harus mau berkorban. Mungkin mengorbankan barang yang kita miliki, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin mengorbankan pikiran, dan apa saja. Yang tidak mau berkorban sama sekali ya tidak akan mencapai apa-apa. Ngaji malam hari ini kan juga penuh pengorbanan ini. Teman-teman waktunya tersita untuk ngaji,
waktunya terpotong untuk mendengarkan saya bicara. Mungkin juga keluar tenaga, mungkin keluar biaya untuk beli kopi, beli cemilan, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak apa-apalah kita sedikit-sedikit korban seperti itu demi mendapatkan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Nah, yaitu sebenarnya ringkasnya hikmah makna di balik pengorbanan secara filosofis. Baik, kalau yang tentang itu, insya Allah teman-teman sudah dapat banyak sekali, apalagi momen-momen seperti ini di mana-mana para ustadz, para ulama, para kiai sudah memberi petuah-petuah, nasihat-nasihat, mau itu pada kita tentang makna kurban. Nah, kita masih ternyata malam hari ini melanjutkan materi kita, tema kita untuk bulan ini. Kita menjelajahi khazanah-khazanah dari era kuno barat, dari era Yunani Romawi. Kita masih ada di sana. Setelah awal bulan kita belajar tentang Hippocrates, kemudian minggu lalu kita belajar tentang sang sofis Protagoras. Malam hari ini kita ketemu beliau. Beliau ini tokoh dari aliran Stoik atau Stoikisme yang dulu pernah kita bahas. Termasuk salah satu tokoh besarnya juga pernah kita bahas, yaitu Marcus Aurelius. Malam hari ini kita bahas tokoh yang lain, yaitu Seneca. Minggu depan juga kita bahas juga tokoh Stoik yang lain, yaitu Cicero. Ini dua orang tokoh Stoik dari era Romawi. Mengapa saya angkat dua orang ini? Karena khazanah-khazanah Stoikisme itu rasanya lebih nyambung dengan pandangan hidup kita yang orang-orang timur ini. Banyak kebijaksanaan Stoik itu klop sesuai dengan wawasan-wawasan ketimuran. Ini silahkan nanti teman-teman menjelajahi, meneliti. Ada banyak pandangan-pandangan Stoik itu yang menariknya selaras. Makanya wacana-wacana Stoik itu rasanya kok nyambung ya dengan kita. Nah, kita angkat kemudian tokoh-tokohnya untuk biar kita sadar bahwa hikmah itu, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Kita harus terbuka, tidak tertutup, tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik. Ternyata di mana-mana, bahkan termasuk dari barat yang sering kita kritik, bahkan dari barat yang masa lalu, kita menemukan banyak sekali hikmah-hikmah, kebenaran-kebenaran. Jadi paling tidak pelajaran utamanya adalah mari tidak menutup diri. Ya tentu saja hikmah-hikmah itu kita kontekstualkan, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan kondisi hidup kita masing-masing. Yon, ndak pasti kemudian semuanya persis pas, cocok untuk hidup kita, ya ndak begitu. Kita makhluk yang berakal tentunya bisa mengadaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau ada orang menasihati apa, kemudian ada yang 100% percaya, ada yang 100% membantah. Yang 100% percaya itu juga tidak bagus karena tidak kritis. Pasti dari ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat luas, itu ya ada yang cocok kandungannya, ada yang tidak cocok. Pikirannya Seneca ini nanti mungkin banyak yang cocok, tapi pasti ada juga yang tidak sesuai, tidak relevan. Jadi, yo 100% diterima tidak bijaksana. 100% ditolak juga tidak bijaksana. Karena nanti kita bisa jadi kehilangan khazanah-khazanah penting. Atau kita sombong, saya mikir sendiri, mencari kebenaran sendiri, bisa kok Pak. Iya, insya Allah bisa. Wong kita memang punya akal budi yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi kan
Jangan sampai kita berpikir sendiri ternyata hasilnya ya tidak jauh-jauh dari gagasan-gagasan mereka. Akhirnya ya cuma muter saja. Yang dulu disampaikan mereka, kita sampaikan lagi. Karena kita tidak belajar sebelumnya. Kalau kita belajar sebelumnya dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh besar yang kita angkat ini, mungkin hari ini kita sudah bisa punya ide baru yang lebih original, lebih bijaksana, lebih nyambung dengan situasi hari ini. Karena mengembangkan dari yang sudah mereka sampaikan. Tapi kalau kita anti sama sekali mereka, kemudian nekat mikir sendiri, ya insya Allah juga bisa. Tapi siapa tahu hasilnya hanya ngulang saja apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang hanya percaya 100%. Nah, jadi mikirnya kalau bahasa filsafat itu ya yang kritis. Orang kritis itu ya tidak kalau ada apa-apa, tidak selalu dipercaya 100%, tidak juga ditolak 100%, tapi diuji dulu. Baik, bismillah, kita mulai nggih. Mungkin sedikit pengantar tadi membuat teman-teman sekarang sudah siap untuk masuk ke materinya. Jadi tokoh kita malam hari ini dikenal dengan nama Seneca. Ini Seneca ini nama panggilannya, nama lengkap beliau Lucius Annaeus Seneca. Kadang-kadang orang menyebutnya Young Seneca atau Seneca yang muda. Karena ayah beliau juga namanya Seneca. Jadi Seneca tua, Seneca yang muda. Ayah beliau juga orang terpandang. Bahkan nanti beberapa anggota keluarga beliau juga tokoh besar. Kakak laki-laki beliau namanya Gallio. Gallio ini senator dan juga filosof yang terkenal. Beliau juga punya ponakan namanya Lucan. Lucan ini penyair besar Romawi. Jadi memang dari keluarga orang-orang besar, orang-orang pinter, Seneca ini. Beliau ini filosof, ya, sastrawan, dramawan, ahli drama, juga negarawan. Kalau yang tentang drama ini beliau dikenal sangat pintar membuat cerita-cerita yang sifatnya tragedi. Jadi gaya penyampaian beliau ini dikenal dengan gaya satir. Makanya beliau sering diasosiasikan, mungkin beliau ini terpengaruh satu aliran dalam filsafat yang namanya sinisme. Yang dulu pernah kita bahas lewat Diogenes dan kawan-kawan. Nah, Seneca ini lahirnya di Cordoba. Teman-teman mestinya pernah dengar ya nama Cordoba ini. Cordoba itu satu kota di Andalusia, Spanyol. Ini kota yang terpadat ketiga katanya. Karena yang paling padat itu Sevilla, kemudian Malaga. Yang nanti dari Cordoba ini, teman-teman yang membaca sejarah Islam nanti akan tahu bahwa Cordoba ini nanti akan jadi ibu kota kekhalifahannya Bani Umayyah. Saat Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam. Karena sebelumnya daerah Cordoba ini memang tempatnya pemukiman orang-orang Romawi. Jadi makanya Seneca lahir di situ. Nanti ketika Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam, Cordoba jadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah. Yang dari situ muncul juga tokoh-tokoh besar. Teman-teman pasti masih ingat ada Ibnu Rus, ada Ibnu Hazm, ada siapa lagi? Abu Qasim Az-Zahrawi. Abu Qasim Az-Zahrawi ini dokter ahli bedah. Dia dikenal sebagai bapaknya ilmu bedah. Kalau Ibnu Hazm ini tokoh dikenal
dalam fikih sebagai tokoh dari mazhab Zahiriyah. Tapi beliau ini ahli sejarah, ahli hukum, ahli filsafat, ahli kalam. Bahkan beliau juga dikenal sebagai bapak perbandingan agama. Apalagi Ibn Rus, teman-teman pasti sudah hafal dengan tokoh ini. Beberapa kali kita kaji dalam ngaji filsafat. Nah, dari tempat yang sama inilah dulunya lahir tokoh kita, Seneca. Orang pinter, filosof, cuma karena mungkin naskah-naskah dramanya yang isinya tragedi dan sinis itu dianggap menyinggung kerajaan saat itu. Pada saat kaisarnya Claudius, beliau ini hidupnya diasingkan. Tapi kemudian kerajaan ngerti eman-eman orang sepinter ini, sepotensial ini kok diasingkan, terus dipanggil lagi. Saat dipanggil, beliau ini diminta untuk mengajar jadi guru privatnya Nero. Nero ini kaisar Romawi selanjutnya. Dan pada zamannya Nero jadi kaisar, Seneca ini diangkat jadi penasehat. Tapi hanya bertahan 5 tahun. Karena setelah itu beliau Seneca ini difitnah, dituduh terlibat konspirasi untuk membunuh Nero. Akhirnya dia dihukum mati, dipaksa untuk bunuh diri. Ternyata nasibnya mirip-mirip ya dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang kita bahas malam hari ini. Orang-orang pinter, orang-orang yang kontribusinya besar dalam sejarah itu sering mengalami nasib yang tragis. Seperti Seneca ini, beliau dipaksa di akhir hidupnya untuk bunuh diri. Tapi gagasan-gagasan beliau hingga saat ini masih banyak kita temukan. Bahkan nanti kita lihat ya, banyak sekali pikiran-pikirannya Seneca ini ternyata itulah yang selama ini kita pedomani sebagai kebenaran dan kebaikan. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwa gagasan-gagasan Seneca itu untuk hari ini adalah gagasan-gagasan yang sama sekali baru atau sama sekali asing. Nah, insya Allah nanti banyak diantaranya yang teman-teman sudah paham. Dan mungkin malam hari ini teman-teman pernyataannya adalah, oh ternyata sejak zaman Seneca kebijaksanaan seperti ini sudah dikenal. Nah, mungkin itu sumbangan besar dari kajian kita malam hari ini. Baik, kita mulai teman-teman. Semoga sudah siap untuk memulai menjelajahi gagasan-gagasannya Seneca. Ya tentu saja tidak mungkin di satu sesi malam hari ini kita ungkap semua, kita eksplor semua. Sedikit-sedikit saja semampu kita. Untuk selanjutnya teman-teman yang tertarik atau ingin mengkonfirmasi, silahkan dicari di banyak buku. Baik yang versi bisa di-download gratis, biasanya buku-buku lama dalam bahasa Inggris itu ada filenya, atau yang buku-buku baru terjemahan-terjemahan, saya lihat mulai banyak terjemahan-terjemahan termasuk tentang Seneca ini, karya-karyanya Seneca. Jadi Seneca ini termasuk tokoh stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoik, beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga sinismenya Diogenes dan juga Epikuros. Ini sudah kita bahas semua, baik Plato, Diogenes maupun Epikuros. Teman-teman tinggal melacak ke ngaji entah di seri keberapa. Ciri-ciri pikirannya Seneca, Seneca ini kan penasehat kerajaan.
pastinya beliau fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik demi kemajuan, demi keberhasilan manusia. Fokus ajaran beliau yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan. Ini mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak. Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitrah-fitrah. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia, tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat, bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah ke muka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca. Tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin, ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan ya kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta, tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah, yang ketiga, pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta, itu ya manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendayagunakan akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi. Akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu ya, kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya divine reason. Divine reason itu akal ketuhanan. Maksudnya apa? Divine reason dari Seneca ini yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah. Bahwa alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason. Ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa
hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi, kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Nah, itu di antara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan divine reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca. Baik, sekarang temanya sebenarnya luas. Gagasan-gagasan Seneca ini malam hari ini kita ambil beberapa isu saja, beberapa hal saja. Jadi malam hari ini mungkin kita akan ngomong pendek-pendek tentang berbagai pandangannya Seneca. Jadi ini yang mau motong kajian ini pendek-pendek mungkin mudah, karena isunya ini semacam kumpulan dari banyak quotes, banyak kalimat-kalimat bijaksana dari Seneca tentang berbagai hal. Saya tidak tahu ini nanti sampai ke isu apa dan berapa isu yang bisa kita angkat malam hari ini.